Mara nyawa melayang, itulah yang terjadi pada seorang perempuan di Wonogiri, Jawa Tengah yang ditemukan tewas di pekarangan rumah milik orang tua kekasihnya. Korban sebelumnya dilaporkan hilang tanpa jejak sejak lebih dari 2 bulan lalu. Tragisnya, jasad korban ditemukan dalam sebuah lubang yang di atasnya ditutupi papan yang kemudian dicor. Mengapa pelaku bisa berbuat sekeji itu? Jasad korban ditemukan di halaman sebuah rumah di Desa Ngadirojo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah pada 1 Mei lalu. Saat ditemukan, jasad korban dikubur dekat dengan kandang itik. Untuk sembunyikan jejak jahatnya, pelaku membungkus jasad korban dengan dikubur kemudian dicor. Usai dievakuasi, saudara, jasad korban dibawa ke RSUD Dr. Mowardi Solo untuk proses otopsi. Dan disaksikan oleh Pak RW dan serta masyarakat yang ada, korban dicor itu tidak seperti yang ada yang fakta di lapangan. Yang jelas yang dicor adalah setelah korban dibungkus plastik dengan tampilan yang kami lihat, kemudian dilapis dengan karpet, dimasukkan dalam lubang kubur yang kurang lebih dalamnya 1 meter, ditutup dengan papan dan dicor semen dengan batu bata. Itu yang fakta yang ada. Pelaku tidak lain dan tidak bukan adalah kekasih korban. Pelaku Joko Nur Setiawan berusia 34 tahun, sementara korban perempuan berusia 48 tahun. Pelaku dan korban sudah saling mengenal sejak bulan Oktober 2024. Keduanya kemudian menjalin hubungan asmara. Kejadian berawal saat pelaku datang ke rumah orang tuanya bersama korban dan ternyata orang tua pelaku sedang tidak berada di rumah. Pelaku memang ingin bertemu dengan korban usai korban memintanya untuk menikahinya. Namun permintaan korban ditolak pelaku. Pembicaraan itu berujung cekcok hingga pelaku yang juga kekasih korban nekat menganiaya korban hingga tewas. Pelaku yang mengetahui korban meninggal dunia kemudian mengubur jasad korban di halaman belakang rumah orang tua pelaku dekat dengan kandang itik. Jasad korban dibungkus plastik dan kain jarik lalu dikubur. Polisi bilang pelaku sempat membeli semen dan mengecor kuburan sang kekasih. Hal ini tak lepas dari niat pelaku untuk menyembunyikan kejahatannya. Bukan tanpa sebab pelaku menolak permintaan korban untuk dinikahi. Rupanya, saudara, pelaku sudah memiliki istri yang sah dan korban hanya menjadi selingkuhannya. Korban yang terus meminta pelaku untuk dinikahi membuat pelaku naik pitam hingga penganiayaan itu terjadi. Pelaku menganiaya korban hingga tewas. Dia itu ngejar saya, ingin dinikahin, gitu Mas. Terus dengan nggak mau? Ya, saya nggak mau, alasannya saya kan udah punya anak istri. Terus selain itu ada motif lain? Ya, motifnya yang lain itu aku punya tanggungan. Ya. Pinjaman. Berapa? 15 juta. Terus caranya membunuh dengan cara bagaimana? Dengan saya cekek. Ya. Dari belakang. Kasus pembunuhan ini terungkap saat polisi memeriksa keluarga korban. Keterangan keluarga, korban terakhir kali keluar rumah bersama pria bernama Joko Nur Setiawan yang merupakan kekasih korban. Kemudian polisi memeriksa orang tua pelaku dan akhirnya mengungkap asal-usul di balik hilangnya korban sejak 14 Februari 2025. Kejadian ini membuat warga dusun Brubuh, Wonogiri kaget. Pasalnya tidak pernah mendengar adanya kegaduhan hingga ditemukannya jasad korban. Ada bapak-bapak polisi dari Polsek Ngadirojo gini-ginian saya tanya Pak. Saya tanya terus katanya ada mayat. Jadi kan itu kaget. Kaget. Sebelumnya masih nggak tahu? Nggak tahu. Bahkan katanya kejadian di sini apa-apa itu nggak ada yang tahu juga. Pelaku nggak pernah ada di sini. Gitu. Pelaku kan udah punya keluarga sendiri di Brono apa mana itu. Jadi yang di sini rumah dari bapak pelaku. Kakak korban Yunianto bercerita, adiknya pergi meninggalkan rumah pada 11 Februari 2025 lalu. Saat pergi, korban tidak berpamitan dengan keluarga. Dan saat itu, keluarga juga tidak curiga lantaran sebelum pergi, korban yang berstatus sebagai orang tua tunggal sempat mengantar putranya pergi ke sekolah.
Namun setelah itu korban tidak kembali ke rumah. Akhirnya, pada 14 Februari 2025, keluarga korban melakukan pelaporan orang hilang ke polisi. Pamitan, tidak ada yang dipamit ya Tuhan. Karena paginya masih sempat ngantar sekolah putranya yang masih SMP kelas 1, 2 anak semuanya, 2 anak. Mudah-mudahan tersangka diadili dengan seadil-adilnya untuk kedepannya atau selanjutnya itu kebijakan dari kepolisian. Saya yakin kepolisian bisa mengungkap sebersih-bersihnya dan seadil-adilnya. Polisi mengungkap berdasarkan hasil visum ditemukan luka memar di bagian pipi kanan dan kiri korban, serta terdapat pendarahan di kepala korban. Kepada polisi, pelaku mengaku melakukan penganiayaan berulang kali di bagian kepala korban dengan tangan kosong. Bahkan kepala korban sempat membentur pondasi rumah. Korban sempat berteriak minta tolong, namun mulut korban dibekap pelaku. Memang saat kejadian, lokasi di sekeliling rumah orang tua pelaku dalam keadaan sepi. Itu terdapat memar di wajah bagian pipi kanan kiri, kemudian terdapat pendarahan di otak. Nah, kemudian kita periksa pemeriksaan tambahan terhadap tersangka. Tersangka mengakui bahwa setelah dicekik korban jatuh, itu kemudian korban dipukuli berulang kali sehingga korban meninggal dunia. Dalam keterangan tambahan, polisi mengungkap fakta baru terkait pembunuhan perempuan yang jasadnya dicor oleh kekasihnya. Pelaku ternyata telah merencanakan niat jahatnya sehari sebelum korban dibunuh. Selain pelaku menolak untuk dinikahi, ada motif lain di balik kasus ini. Pelaku emosi lantaran korban menanyakan mobilnya yang direntalkan oleh pelaku. Namun rupanya mobil tersebut justru digadai oleh pelaku. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman mati atau seumur hidup. Bagaimana tersangka ini terlebih dahulu merencanakan pembunuhan tersebut. Jadi tanggal 10 malam itu tersangka sudah merencanakan apabila korban ini masih menanyakan terkait keberadaan mobil dan uang sewa serta masih menuntut untuk dinikahi, maka tersangka ini akan membunuh korban di rumah bapaknya. Kenapa di rumah bapaknya? Karena tersangka ini mengetahui apabila di jam kejadian tersebut biasanya bapaknya sudah berada di rumah karena bekerja. Lagi dan lagi hubungan asmara menjadi motif yang melatar belakangi pembunuhan perempuan. Pada umumnya, pria diposisikan sebagai punya kuasa dalam hubungan dan perempuan diposisikan lebih rendah. Saat terjadi gesekan, pihak yang merasa berkuasa berpotensi memiliki tindakan sewenang-wenang. Pembunuhan terhadap perempuan juga menunjukkan bahwa selama ini kekerasan terhadap perempuan terabaikan sehingga berakhir fatal. Dan semoga pelaku dihukum sesuai dengan perbuatan kejinya. Saudara, sejeda di berita utama, seorang bocah berusia 9 tahun